lagi bersama dengan saya Jupiter Fortissimo di acara apa kalau bukan Talk Soul. So far, so good. Iya, gimana Kak? So far, so good ya? So far. Biasa, kayak kamu biasa tapi soul-nya tuh gini. Oh iya. Soul-nya gini. Iya, so far, so good. Nah, itu dia. Nah, kali ini kita lagi ada tema yang sangat luar biasa ya menurut saya, karena ini tentang percintaan juga. Tapi percintaan palsu yang ada di dunia ini yang ujung-ujungnya ingin memanfaatkan seseorang atau memanfaatkan korbannya. Apa itu? Temanya adalah love scam. Love Scam. Saya kira love hurts, love scars. Ada lagu dulu zaman lama ketika saya masih muda. Sekarang sih masih muda, cuma rambut aja putih. Itu lagu dari grup band Nazareth. Itu akibat cinta membuat orang jadi terluka. Ternyata lain ya. Lain. Love scam. Iya. Ya dengan begitu Bapak tahu lah ya. Lagunya seperti itu berarti tahu angkatannya mana ya. Kita belum lahir. Beda generasi kita. Beda generasi. Tapi nah love scam ini tepat sekali kalau kita bahas. Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, seorang pendidik kita dengan pengalaman 30 tahun di mana Kak? Dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu jadi guru atau jadi apa? Aku mulai dari asisten guru. Jadi asisten guru ya. Lalu jadi guru. Iya. Terakhir jadi semacam mentor atau pembicara untuk equipping the teachers gitu ya. Mantap loh. Penting sekali itu. Iya. Nah, love scam ini kita angkat Kak karena banyak kejadian sekarang ya kan. Di sosial media banyak yang tertipu, ada yang sampai dari luar negeri datang ke Indonesia mau jemput itu perempuan tapi ternyata pas lagi datang nggak jadi. Itu. Nah, dia udah terpancing dengan percintaan lewat gadget atau lewat media atau lewat sosial media. Itu apa sih Kak sebenarnya love scam ini, pengertiannya sebenarnya apa? Love scam, love itu kan cinta ya, perasaan. Scam itu penipuan sebenarnya. Jadi penipuan dengan scam ya, bukan scam. Bukan kamera ya. Bukan. Ada SCAM, scam. Jadi penipuan berkedok cinta. Seolah-olah dia cinta sama kamu, tapi sebenarnya dia enggak. Dia cuma pengen uang kamu. Memang berarti memang sudah terencana dan pelakunya itu memang mengincar korban atau memang dia random memberikan pancingan kemana aja? Pada awalnya pasti mancing kemana aja. Siapa yang kena itu yang dia pelihara lebih lanjut. Jadi ketika dia menyebarkan jala dia itu mungkin ke beberapa orang sekaligus. Siapa yang meresponi itu yang di follow up. Itu bisa mengena kepada siapa aja, nggak peduli usia kan ya? Nggak peduli usia dan nggak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh tingkat intelijensia. Jadi nggak berarti harus sekalipun bisa kena ya? Iya. Wow, betul sekali. Saya pernah mengenal ini peristiwa terjadi di luar negeri ya. Seorang janda yang sudah berusia hampir 70 tahun itu bisa kena tipuan itu dengan seorang pemuda yang berumur 40-an tahun. Wah, betul Pak. Terus alasannya apa? Kan kita sudah beda jauh usia. Lalu dibilang begini, age is only a number. Waduh, jatuh cinta berjut-jut rasanya. Dan nggak cuma untuk yang single sih Pak. Nggak cuma untuk, kan tadi Bapak bilang janda. Ya. Nggak cuma untuk janda. Kadang wanita yang punya suami pun bisa jatuh kepada love scam. Aduh. Karena apa? Karena mungkin yang melakukan scamming ini, si scammer ini adalah orang yang tahu titik lemahnya si perempuan. Profesional banget ya. Kan titik kelemahan perempuan kan di telinga Pak. Wanita itu paling lemah tuh di telinga. Dipuji, dia dengar hal-hal yang bikin dia senang atau mata kan. Makan belum. Iya, diperhatiin. Kamu cantik, kamu. Itu titik lemahnya wanita. Jadi korban ini lebih banyak wanita kalau yang di love scam ini. Banyak wanita tapi pria juga ada. Tapi mayoritasnya wanita. Iya. Kalau pria kan juga kadang ada pria-pria tertentu yang apalagi paling kalau saya perhatiin paling rawan tuh ketika orang di usia 40 tahun ke atas. Ketika mulai second puberty. Second puberty itu kan kita mau muda lagi, masih ingin diinginkan, dihargai.
Midlife crisis. Midlife crisis. Tapi sebelum midlife-nya tuh, Pak. Itu masa-masa orang lagi jaya-jayanya. 40-an kan kita masih Iya, bekerja, betul. produktif, Full punya banget uang. gitu ya. Yes. Dan Gitu. kalau itu seandainya terjadi pada diri saya pelakunya misalnya itu ya. Bapak pelaku apa korban? Saya pelaku, Misalkan. misalnya saya Oh, jadi Bapak mau pelaku nge-scam itu orang. bisa lewat lagu-lagu kan. Apalagi suara Bapak Beautiful bagus. girl, wherever you are, gitu kan. Iya. Tapi sudah dijauhkan itu Gitu. daripada aku. Tolak dalam nama Yesus. Tolak, usir, usir. Usir. Ini bukan ya. Oke, berarti diawali dengan perkataan manis. Pertemuannya biasanya itu selalu, kalau love scam itu selalu di streaming atau di sosial media atau di internet, apa secara langsung juga bisa? Kebanyakan nggak secara langsung. Jadi ketika Awalnya dari- dia nge-scam orang, kalau yang sekarang ini kebanyakan kejadian adalah melalui online platform. Wow. Kalau online platform, kebanyakan kita nggak ketemu orangnya langsung. Gitu. Kebanyakan awalnya. Jadi bahkan ada yang saya I did my research. Itu ada orang dari dalam penjara pun dia bisa nge-scam Nah, orang. gitu. Gitu. Your friend ya. Bener, Pak. You didn't do it kan? Bener Roma nggak? 7 Bukan kamu tahun. tak? Bukan. 7 tahun. 7 tahun, Pak. Jadi saya udah hafal. Iya kan? Jadi Ngegombalin dia orang. Iya. Terus abis itu Tapi dia mereka juga bisa gunakan teknologi, menggunakan wajah aktor ganteng, Iya. wajah orang kaya, backgroundnya background Yes. mewah, gitu kan? Itu kan ada dokumenternya Pak kalau yang itu, Tinder. baru Yang- mau ngomong juga ada aplikasi itu ya. dokumenternya, yes. Jadi di dating aplikasi itu juga ternyata banyak sekali yang Banyak, fake. Wow. banyak banget. Di Indo pun kan banyak sekali aplikasi dating apps. Iya. Yang orang banyak ketemu, terus ternyata tertipu. Karena sebenarnya ketika mereka masuk ke dating apps, tujuannya kan pengen cari teman kan. Gitu. Ketika mereka mencari, yang di situ tuh nggak semuanya orang-orang aman. Udah Emang pasti sih orang-orang sebenarnya. ngincar. Tapi ada yang jadian, Kak. Ada, iya. Ada very few couples beneran menikah gara-gara dating apps. Tapi sangat dikit, paling 1-5%. Nah, itu dijadikan inspirasi sama yang lain. Yes. Dia aja bisa dapat, kenapa Dan aku saya enggak? menemukan di lapangan ada orang wanita udah 70 tahun lebih, tapi sekali lagi yang janda nih, itu akhirnya tertipu dengan dia harus mengirim uang terus. Betul. Wow, padahal itu uang pensiunnya dia yang dia harus pakai untuk kebutuhannya, akhirnya diberikan. Katanya ini teman baik atau apa, tapi jadi curiga kan. Itu bisa dimanfaatkan termasuk keuangan dan sebagainya kan. Benar. Karena dia mainnya cantik, Pak. Jadi gini, kalau wanita didekati oleh si scammer, scammer ini tuh tahu caranya menaklukkan hati wanita. Oke. Oke, Wow. setelah ditaklukkan hatinya, udah dipikat, lalu dia berusaha mendapatkan trustnya si perempuan. Ketika sudah trust, wanita itu kan sebenarnya jiwanya berkorban. Ketika dia trust, lalu mulailah masuk. Misalnya setelah sebulan kontak-kontak, dia mulai masuk. Aduh, aku kecelakaan. Aku udah nggak ada Aduh, kerja nih. aku nggak ada Aku kerja. di-PHK nih. Dompetku hilang. Kamu bisa bayarin dulu nggak? Iya. Kamu kirimin deh. Yes. Nanti aku ganti. Betul. Apa? Tapi itu betul Saksi jadi banget. saksi, Pak. Karena Main trust. Karena firman Tuhan berkata, Efesus pasal 5 ayat 33, bahwa kebutuhan utama seorang wanita itu sebenarnya dikasihi, dicintai. Kalau konteks itu pernikahan ya. Tapi itu mewujudkan bahwa memang perempuan butuh dicintai gitu ya. Laki-laki butuh dihormati, Betul. dihargai. Jadi ketika ada saluran tanda petik cinta itu masuk, wow, udah jadi korban dia. Pak, Bapak ngingetin saya sama lingkaran setan itu loh, Pak. Hmm, Wanita ya. maunya dikasihi, baru dia bisa menghormati. Ya. Pria maunya dihormati, baru bisa mengasihi. Akhirnya kan Itu saling disebut tunggu, ta. energizing cycle, lingkaran energi, otot kawat balu mesi, keringet wedang jahe orang Surabaya. Terus, Jadi di situ yang masuk sih. Jadi kebanyakan love scam ini gak cuma kejadian ke wanita, tapi Iya. memang paling banyak ke wanita. Iya. Ketika wanita yang tadi saya bilang, kesepian. wanita ini bersuami, tetapi suaminya sibuk, nggak perhatiin. Lalu ada orang lain yang memperhatikan. Kamu udah makan belum lihat wajahnya. Iya. Hari ini ngapain aja? Nah, ini sekarang yang lagi nonton. Ini pasti itu gue, itu laki gue, itu bini gue. Nah, coba sharing ya.
komen di sini apakah kamu pernah ngalamin juga. Betul. Kalau mau di tag, tapi kalau mau kasih nama palsu juga terserah, nggak apa-apa, supaya kita juga bisa nanti ngebahas, menindak lanjutin juga. Kalau misalkan kalian pengen cerita atau pengen ada masalah atau ada kesaksian yang mau dibagikan, boleh. Dan kami siap menolong Anda. Boleh. Yes. Ya, Siap. hubungi di Nanti kita kasih tempat-tempat nomor-nomor. nomor di bawah ini. Kita ada konsultan Betul. yang hebat ya, yang Tuhan sediakan. Nah, berarti apa namanya, mau laki-laki mau perempuan nggak semuanya aman ya. Maksudnya nggak harus berhati-hati juga di dunia maya ini. Karena kan kita ngomong hati manusia ya Kak. Hati manusia itu kan sangat kompleks, banyak kebutuhan. Ketika misalnya kebutuhan sehari-hari untuk urusan makan udah beres, urusan pakaian sudah beres, tempat tinggal udah beres, dia butuh kebutuhan selanjutnya dikasihi. Ketika dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumahnya, siapapun dia akan berusaha mencari di luar kan. Ya. Nah, karena teknologi sekarang ada yang namanya sosial media, dating apps, masuklah ke sana. Padahal kebenaran berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul. Akhirnya, wow, betul-betul ada pihak lain yang mengisi kekosongan di hatinya. Benar. Nah, Kak, itu kan kalau di episode yang lain kita bicara tentang sextortion, itu terjadi dalam waktu yang cepat sekali. Iya. Kalau si love scam ini kayaknya ada tahap-tahapnya atau bagaimana sih, Kak? Ada tahap. Karena dia mempunyai Ada tahap. hubungan ya, dia membangun Yes. relationship. Kira-kira itu berapa lama? Tapi cepet, tahapnya tuh nggak kayak kalau orang in real life kan kadang kalau kita mendekatan bisa 2-3 bulan. Iya, itu kalau mau Ini pacaran dalam beneran waktu ya. minggu aja mungkin dia udah langsung confess, gue suka sama kamu. Langsung menyatakan cinta. Jadi hitungan dalam minggu, bahkan mungkin 1 bulan 2 bulan udah langsung ke tahap lebih serius. Oke, tapi itu orang itu akan ketemu secara real life atau dia melancarkan aksinya cuma online doang? Kalau yang dari based on my research, Yes. kalau yang dari pengalaman saya kenal ada orang yang mengalami itu nggak pernah ketemu real, Memang berarti dia cuma memang online doang. Oh, Tapi ada yang beneran ketemu real. mau dia. Orang itu beneran datang. Jadi setelah berapa lama mungkin dapat uangnya udah lumayan banyak, Oh. ketemu kan. Oke, berarti ketemu dapat dulu baru dia mau ketemu. Ada yang kayak gitu, udah Oke. mulai dikirimin. Gitu loh. Kan udah dikirimin uang kan, mulai kasihan. Karena Udah wanita itu mikir, udah kejangkau hatinya ya, udah Yes. dapat direbut hatinya. Yes. Lalu bener-bener ketemu in real person. Gitu. Tapi itu sangat jarang karena kebanyakan mereka at the time mereka memelihara nge-scam satu orang, dia lagi scam Jalan yang lain juga. ya 5-6 orang lainnya. Gitu. Jadi Ini apakah mungkin karena ini ada orang lagi konsultasi sama saya. Ini orang wanita di Indonesia, lakinya ini di Amerika, dan dia janji untuk membawa dia ke Amerika. Saya jadi curiga ini. Apakah itu bisa kemungkinan terjadi yang disebut love scam ini? Udah mulai disuruh kirim uang nggak? Oke. Karena kalau Tanda-tandanya enggak, ya. kan sebenarnya kalau ngomong jujur ya Pak, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, pria itu kan demen ngegombalin perempuan kan. Oh, Jadi jadi pasti ada gombal-gombalnya kan. Nah Iya. kalau masih di tahap-tahap dan gombal-gombal perempuan pun gitu, suka digombali. Iya. Telur ya. banget. Kelemahannya kan di telinga. Iya. Ayo ngaku siapa yang kelemahannya di telinga? Siapa yang demen banget digombalin? Nah, jadi kalau misalnya sampai tahapnya masih gombal-gombal, dia belum ada kerugian secara material, itu kalau diperkarakan hukum pun nggak bisa. Nggak bisa, Karena ya? dianggapnya masih suka sama suka. Oke. Gitu. Bukan love scam itu berarti ya. Tapi Belum. the moment dia minta kirimin, biasanya alasannya apa? Aduh, aku nih dompetku habis hilang atau aku habis kena musibah, aku mau berobat. Kan rasa iba Iya, yang iya. kena. Gitu. Rasa kesian perempuan kan Iya, yang iya, tulikan iya, iya. Kak Dan Jos. mungkin jadi dia bukan cuma melakukan ke satu perempuan itu aja kan. Enggak. Dia bisa lakukan ke beberapa orang dalam waktu yang kurang lebih bersamaan gitu Yes. kan. Waduh. Betul. Ya. Kan baru-baru ini ada case Apa itu? di daerah Pantai Indah Kapuk sama daerah Gading Serpong, ada satu rumah digerebek, isinya banyak sekali WNA yang Oh, iya. nge-scamming betul, perempuan-perempuan betul, di betul, Indonesia. betul, betul. Rame tuh, rame. Itu rame banget masuk berita. Gitu. Ada juga pelaku dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Iya. Jadi mereka tuh orang-orang asing yang rumahnya rumah mewah di PIK di Gading Serpong. Ternyata operasinya adalah nge-scammin wanita-wanita Indonesia karena mereka perlu bank account Indonesia kan. Iya. Gitu. Dan biasa ada orang lokalnya juga.
Udah terorganisir itu Ini ya. sindikat. Karena Sindikasi. isi money. Dan yang kasihan Pak, Kak Jos, mereka tuh nggak cuma aiming buat perempuan yang kaya meruya ya, tetapi asal wanita itu cukup independen, punya pekerjaan, bisa kasih uang, itu mereka Wow. tetap kena tipu. Jadi nggak harus wanita konglomerat kaya yang kena gitu. Siapa aja ya gitu ya. Walaupun dia punya uangnya juga nggak terlalu banyak, tapi yang pasti kalau udah main hati ya kan, Yes. udah kena hatinya, Yes. berapapun dikasih. Udah gitu kan gini kalimat, kamu nggak sayang sama saya, Aduh. saya lagi susah, kamu nggak Iya. ada. Kita udahlah, udahan aja. Beberapa orang dengan sadar dia tahu, aduh kayaknya gue lagi dimanfaatin, tapi daripada kehilangan perhatian, dia lebih baik menderita keuangan. Oke. Jadi udah tahu pun itu ada resiko seperti itu. Kayaknya nih karena- orang nggak bener nih. Iya. Kan kita punya insting kan perempuan Ya, sebenarnya. Ya, perempuan sanggup mencium bau bangkai 20 meter. Tapi begitu main perasaan, Iya. ya udahlah. Jadi makanya dibilang love is blind. Ya. Cinta itu buta. Masalahnya si wanita kasih cinta, si pria nyari uang. Wah, ini. Gitu ya. Aduh, berarti ketulusan seorang wanita dimanfaatkan begitu. Yes. Aduh, itu saya tidak bisa bayangkan akan menimbulkan keterlukaan yang mendalam ketika Iya. benar-benar tahu bahwa dikhianati. Iya. Dan kadang nggak cuma itu loh Kak, Pak Roni. Ada momen juga si pria minta video call seks. Si perempuan disuruh ngerekam, Aduh. dikirim foto. Akhirnya larinya jadi bisa ke arah sextortion juga. ya. Ditipu, Ditipu, diambil uangnya, diancam lalu diancam nanti. lagi. Diperas. Kalau nggak kirim duit, fotomu akan kusebarkan Yes, kemana pun. itu udah satu paket. Jahat itu. Jangan sampai ya. Jangan mau. Jangan mau. Terus Ya. ada juga kalimat pamungkas yang seperti ini. Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Yes. Cuma kamu yang aku percaya. Iya, aku nggak punya siapa-siapa lagi. kamu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau ada orang udah bilang jangan bilang siapa-siapa. Nah, tuh. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tinggalin. Karena itu mungkin dia ngomong hal yang sama ke banyak wanita lainnya. Nah, Kita perempuan kita tulus, tapi bukan berarti kita mau dikenain akal bulus orang. Jadi yang pasti si pelaku itu akan membuat si korban merasa spesial juga. Yes, iya dong. Kan buat dapetin hatinya. Habis hati dompetnya. Ya. Abis hatinya dompetnya, Nah, materinya. cara pencegahannya ini gimana nih? Kak? betul. Oke. Sebenarnya kan ketika kita punya insting hati nurani ya, bicara kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah jangan dipadamin tuh yang kayak gitu. Conscience. Ya conscience Ya. gitu. Conscience itu jangan dipadamin. Atau Ya. kadang itu Roh Kudus bicara ngingetin Iya, kan. betul. hati Ini kayak nurani nggak beres kita deh. ya. Iya. Gitu. Karena kalau kita connected sama Tuhan kan kita peka sama orang Iya. sekitar kita. Jadi ketika kita lagi dalam satu hubungan, kalau hubungan itu sangat draining, hubungan itu bikin kita merasa kering, merasa diri kita nggak berdaya, mungkin itu bukan hubungan yang sehat gitu. Nah. Jadi pause dan harus mau berani ngomong sama orang yang kita percaya. Betul, jangan Gitu. disimpan sendiri. Jangan. Mesti ada Gitu. sahabat yang bisa Iya. kita Yes. beritahukan curhat ya. Oke. Yes, jangan disimpan sendiri gitu. Jadi cek, abis kita cek, maksudnya kita, kayaknya nggak ada sejahtera nih hubungan ini. Terus kita harus mau konsul sama orang. Kadang kita ngerasa gini, kalau gue cerita, gue kayaknya nanti bego-begoin orang nih, bego banget sih. Misal Iya, udah kejadian, udah transfer, daripada kita makin jatuh kejebur, mendingan kita Setuju. stop. Gitu. Dan biasanya pelaku itu akan menggiring si korban untuk cuman bisa berhubungan sama dia aja tentang hubungan ini, ya kan? Nggak Iya. boleh berhubungan dengan orang yang lain, nggak boleh kasih tahu siapa Iya. orang lain ya, gini. Iya. Nah itu kan Iya. cara dia untuk mendominasi bukan? Cara dia untuk mendominasi, cara dia untuk mengintimidasi, Iya. bikin tergantung. Cuma aku yang ngerti kamu, cuma aku yang sayang kamu, terima kamu apa adanya. Wanita kalau diterima apa adanya, Udah gila semua ya. diberikan semuanya. Mabuk Iya. dia. Hilang Gitu. kesadaran sekalipun memang sadar. Iya. Iya. Jadi memang walaupun kita sudah tahu kita pernah dirugikan, misalnya kita udah dimintain duit atau apa gitu ya. Jadi memang bukan hanya insting kewanitaan, karena kita tahu bahwa itu memang sudah tidak benar. Sebaiknya ya langsung di-cut gitu ya. Masalahnya nggak bisa langsung cut Pak kadang. Karena ngerasa, aduh kalau gua cut nanti nggak ada yang perhatiin lagi, nggak ada yang nyariin. Sebenarnya paling gak enak ketika kita ngerasa ada gua nggak ada gua, orang nggak peduli.
Oke. Ketika diperhatiin itu kan menyenangkan ya Pak. Kita Betul, diinginkan. betul. Gitu, rasa diinginkan itu loh. Jadi kita sudah bahas tentang pencegahannya. Nah sekarang kalau seandainya ini para pemirsa ini waktu dengerin obrolan kita ini, tahu-tahu itu kayaknya gue banget deh itu. Nah itu gimana dong anunya? Kira-kira penyelesaiannya untuk supaya kita bisa tidak lebih jauh lagi dari kenyataan yang Oke. kita sudah tahu persis itu kena tipuan. Sekarang sebenarnya gini sih Pak, kan tadi Bapak nanya kan ya pencegahannya gimana? Ya. Kalau ada kata kan love scam, SCAM, Iya. SCAM. Jadi langkah pertama mungkin stop Oke. dulu, Stop. ya stop dulu, pause, lihat, abis stop kita cek, SC, stop, cek, wah, abis bagus. kita cek, akui, ada yang nggak beres nih, Stop, jangan cek, deny, akui. kayaknya gue baik-baik aja, gue nggak sebodoh itulah, akui, lalu M yang terakhir tuh minta tolong, Oke. stop, Stop. hubungan ini, Cari tahu. cek, Ya, cari cek. tahu, cek, akui, aduh gue salah nih, Bener. gue kayaknya lagi ditipu nih, minta tolong, Minta tolong. scam, love scam. Minta tolongnya bisa sahabat, ya, bisa orang-orang yang kita percayai. Minta tolongnya ini harus orang yang ngerti. Harus orang yang mungkin sahabat kita pun korban love scam. Jadi kadang kalau yang saya pernah ketemu, dia di dalam kan air oil attracts oil, Ya. water attracts Jenis water. mencari sesama jenis. Iya, ya. dia kan mungkin lingkungannya, aduh lu mah nggak separah gua juga ditipu nih Cong, Oke. sama cowok nih Cong. Lu baru 30 juta, gua udah 50 juta, tapi biarin Aduh, lah. iya, Yang penting iya. kita seneng, hidup hanya sekali, kan gitu. Jadi dia harus minta tolongnya sama orang yang bisa dipercaya. Oke. Yang bisa ngasih solusi juga ya. Mungkin dalam hal ini saya rasa teman-teman kami di sini kami mencoba menjadi orang-orang yang bisa teman-teman percaya. Betul. Ya. Dan kita nggak di sini untuk menghakimi teman-teman, tapi kita mau tolongin teman-teman. Ya. Gitu, Amin. Pak. Bisa tulis komen di bawah dan juga bisa nanti hubungin juga kami di sini ya. Iya. Karena ya kita sama-sama mencari solusi gitu ya supaya Iya. si love scam ini scammer ini Yes. bisa kita dengan cara yang secepatnya dan yang maksimal untuk kita bisa stop ya. Yes. Dengan adanya episode ini kita memancing kalian untuk refleksi ingat lagi. Jangan-jangan kok di love scam. Nah, sebentar tadi dibilang kadang sampai ada korban yang bukan cuma ngirim duit sampai ditawarin investasi bodong dan segala macam itu. Iya loh, benar. Aduh, gimana tuh, Karena Kak? bilang kan kalau ngirim duit doang kan terbatas kan. Biasa Akhirnya aja dibilang diajak bisnis bareng. Ah, Bisnis bareng, saya mau buka bisnis nih. Aku habis diberhentiin pekerjaanku. Supaya mau buka kelihatan bisnis. lebih keren gitu Yes, ya, bukan yes. cuma duit ya, tapi investasi ujung-ujungnya. Iya hilang lah. Pernah ada yang beneran ngecek kantornya ada. Tapi kantor kan sekarang bisa sewa 2-3 Iya. bulan. Betul. Gitu. Hilang. Jadi orangnya. emang itu orang pelaku emang si scammer itu niat sekali sampai punya nyediain kantor dan segala macam. Iya. Dan kalau yang bener-bener berani, mereka bener-bener berani ketemu loh. Orang personnya ada, orang aslinya ada. Terus nggak selalu yang nge-scam itu harus ganteng, kinclong. Enggak. Kadang biasa aja. Biasa aja. Bahkan Buluk. cenderung ya. Cenderung lebih Enggak banget, enggak tapi banget. manis mulutnya. Oh. Hai, kamu padahal hari dari ini. sana dia belum sikat gigi. Mulut manis itu loh, Pak. Iya. Bisa aja kan, yang Betul. itu loh. Yang clickbait gombal-gembel gitu, Pak. Ya. Oke. Betul, Gitu. betul. Wow. Nah, apa ini Kak kira-kira pertanyaan yang harus kita renungkan oleh si viewers pendengar dan penonton kita ini? Yang tadi sih, Kak. Stop dulu. Kita lagi dalam satu relationship sama seseorang. Yuk stop. Coba dicek. Hubungan ini bikin kita damai sejahtera enggak? Hubungan Ya. ini membuat kita makin dekat sama Tuhan Nah, atau itu. bikin kita makin jauh sama Tuhan. Tuh. Oke. Lalu akui, oh kayaknya hubungan ini nggak sehat deh. Gue kalau ketemu dia, kayaknya gue jadi kadang si wanita yang jadi ngecek terus. Kamu di mana? Kamu di mana? Si scammer lagi nggak nge-scam aja kita nyariin. Kita ngecek. Karena udah kena ya, tik, Iya. Karena wanita itu kan ada keinginan untuk merasa memiliki ya. demand-nya tinggi. Ngecekin. Lalu yang terakhir M, minta tolong. Gimana caranya ngestopin? Misal udah telanjur abis duit. Mau dikejar kemana? Itu kan takes money and takes time. Ya udah, minta tolong gimana caranya supaya bisa stopin ini dan bisa move on. Ya. Terus kalau bisa, kalau emang itu kamu yang ngalamin,
bisa singkapkan gimana orang-orang ini, siapa Benar. orang-orang ini, supaya dia nggak ambil korban lebih banyak lagi. Jadi Bisa dilaporkan juga kan? Yes, bisa Kepada laporin. pihak yang berwajib ya. Nah, masalahnya pihak berwajib kadang kesulitan, Pak. Bukti-buktinya, Karena ya. data identitas yang diberikan tuh suka palsu. Si scammer ini nggak ngasih data asli. Jadi kan kalau pihak berwajib, kalau data asli nggak ada, kan nggak punya KTP, cuma nama. Tapi sekarang jangan lupa, Kepolisian Republik Indonesia punya bidang khusus cybercrime Ngerti. yang bisa melacak seperti itu. Tapi tergantung tingkat kerugian. Kalau misalnya ini baru Oke. ditipu 20-30 juta, sedangkan ada kasus yang lagi ditipunya 1M, 2M akan didahulukan kan yang itu. Ya, Sedangkan hidup kita kan jalan. Ya, ya. Tapi Gitu. saya teringat ini Kak, apa namanya, satu quote atau satu pernyataan seperti ini. Kalau kita gigit ular, ya, yang kita lakukan itu bukan memarahin ular atau membunuh ular, itu kita sembuhkan dulu, ya kan? Gimana caranya supaya racun itu tidak menyebarkan. Jadi kita fokus dulu ke viewers yang nonton ini, fokus supaya bagaimana mereka bisa sembuh gitu ya. Yes, betul. Dan mereka perlu didampingi. Perlu didampingi. Gitu. Perlu ada counselor Yes. yang mendampingi Benar. mereka seperti itu. Dan gak usah merasa saya ini manusia paling bodoh di dunia. Kamu bukan bodoh, kamu lagi ditipu. Iya, Karena kamu terlalu tulus, betul. sehingga kena akal bulus. Iya, karena di kalender kita nggak tahu ya hari sial kita, hari sial orang kita ada yang tahu. Kalau udah terjadi, anggaplah itu memang kebodohan dan kesialan kamu atau enggak perbuatan yang salah, tapi nggak terlambat untuk mencari pertolongan. Betul. Begitu Pak, silakan. Ya, kita jadi tutup. pencegahan yang lebih kuat lagi adalah tahuilah kebenaran. Ya, Kenali identitasmu di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus kita ini dicipta serupa segambar dengan Tuhan, yang disiapkan untuk memerintah bersama dengan Dia. Bahkan dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imam antara jani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Bahkan dikatakan kamu garam dan terang dunia ini, kamu biji mataku, kamu berharga di mataku. Ketika kita mengenal identitas kita, tipuan apapun di luar atas hidup kita itu tidak akan mengena kepada setiap kita. Tapi kami bertiga senang sekali mendoakan Anda, mungkin ada yang jadi korban love scam ini, dan biarlah kekuatan Tuhan akan menolong dan bahkan menyembuhkan dan menghiburkan Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pembahasan ini bagi setiap saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dan menyadari bahwa mereka telah tertipu dengan jalur love scam ini. Kami berdoa Tuhan berikan keberanian untuk memutuskan hubungan. Stop itu, betul-betul stop. Dan juga mau cek dengan baik, bahkan mengakuinya. Dan minta tolong tentunya kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan bebaskan Tuhan mereka dari segala bentuk kepalsuan-kepalsuan yang ada. Karena firman-Mu menjamin hanya dekat kepada Engkau saja, kiranya kami semua akan tenang. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Kak Lince, terima kasih. Thank you. Thank you. Atas God kehadirannya. bless. Pak Roni juga. Ya. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya, tetap di Talk Talk Soul. Soul. So far, so